Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Afiza dengan NIM 21230007. Ingin mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Relevansi Akuntansi Sumber Daya Manusia di Indonesia. Hal pertama yang akan dibahas ada pembahasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, teori akuntansi sumber daya manusia atau HRA. Dalam konteks akuntansi sumber daya manusia sebagai aset dan investasi, dan menggali bagaimana akuntansi sumber daya manusia menggunakan teknologi informasi untuk merekam, menampilkan, dan mengakui sumber daya manusia dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Ini menekankan manajemen sumber daya manusia dari perspektif akuntansi, menyoroti biaya yang terkait dengan berbagai kegiatan sumber daya manusia. Ini ada kasus yang dibahas. Teori yang digunakan yaitu teori akuntansi sumber daya manusia. Dalam konteks akuntansi sumber daya manusia sebagai aset dan investasi. Namun faktanya pandangan tradisional hanya melihat sumber daya manusia sebagai beban atau biaya, bukan sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah. Penelitian ini mencatat adanya peningkatan jumlah tenaga kerja produktif di Indonesia dalam beberapa periode terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja yang tersedia. Objek atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel dengan topik akuntansi sumber daya manusia dalam kurun waktu 10 tahun 2001 sampai 2022 dari jurnal terakreditasi nasional dan jurnal nasional yang relevan di Indonesia. Berikutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, pendekatan metodologis untuk menawarkan pemahaman holistik tentang bagaimana sumber daya manusia dikelola, diperhitungkan, dan dimanfaatkan sebagai aset berharga dalam pengaturan organisasi. Yang kedua, metode kuantitatif untuk menganalisis data numerik yang terkait dengan praktik akuntansi sumber daya manusia, seperti biaya yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja dan indikator kinerja keuangan. Yang ketiga, metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi aspek subjektif akuntansi sumber daya manusia, termasuk persepsi, sikap, dan perilaku pemangku kepentingan terhadap modal manusia dalam organisasi. Hasil penelitian. Penelitian mengeksplorasi akuntansi sumber daya manusia sebagai aset dan investasi dalam bisnis, menyoroti pentingnya mengelola tenaga kerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, menekankan peran sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan menghasilkan pendapatan di masa depan, menggarisbawahi pentingnya pengembangan dan pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga, membahas bagaimana sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi dan mendukung tugas operasional dalam organisasi. Yang keempat, membahas tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif melalui departemen dan strategi sumber daya manusia. Yang terakhir ada kesimpulan. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan praktik akuntansi sumber daya manusia ke dalam pelaporan keuangan untuk memberikan pemangku kepentingan pandangan komprehensif tentang investasi modal manusia dalam organisasi dan dampaknya terhadap kinerja. Penelitian ini menekankan peran penting sumber daya manusia dalam mendorong keberhasilan organisasi dan penciptaan nilai ekonomi, mengadvokasi praktik manajemen sumber daya manusia strategis untuk mengoptimalkan hasil bisnis. Sekian dari presentasi artikel saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.